Sahabatku di dalam Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, agungkan dan masyurkan namanya. Ceritakanlah perbuatan Tuhan kepada semua orang melalui firman-Nya. Karena itu saat ini kita akan baca dan renungkan kebenaran firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan untuk itu beritahukanlah kehendak firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini dari Markus 15 ayat 1 dan 2. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman ini dan jamah semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya kami menemukan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itu jugalah yang kami ejawantakan di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Markus 15 ayat 1 dan 2, bacaan kita saat ini begini dikatakan. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika Yesus ditangkap, sebagaimana dicatat dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52, Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Itu dicatat dalam Markus 14 ayat 53 sampai 65. Dan kemudian dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus adalah gubernur Romawi yang bertugas di Yudea tahun 26 sampai 36 Masehi. Para pemimpin agama Yahudi menginginkan agar Pilatus menyatakan bahwa Yesus bersalah karena melanggar hukum pemerintahan Roma. Mereka ingin agar Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Dan karena itu dalam Markus 15 ayat 1 memberitahukan bahwa pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar artinya masih gelap. Masih sedikit orang yang beraktivitas. Artinya mereka secara sembunyi-sembunyi, imam-imam kepala, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama. Mahkamah agama itu ada 70 anggota. Ini menunjuk kaum elit, kaum terpelajar, terhormat, terpandang, terkemuka. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi didorong karena dengki kepada Yesus. Dengan bulat hati mereka bermufakat, membelenggu, membawa dan menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus menginterogasi Yesus dengan pertanyaan yang harus dijawab oleh Yesus. Sebenarnya Yesus bisa menjawab pertanyaan itu, tapi itu tidak dilakukannya. Supaya pembenaran tentang Yesus bukan datang dari pengakuannya sendiri, tapi datang dari pengakuan orang lain yang menyaksikan tentang Yesus. Makanya ketika Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Pertanyaan Pilatus sekaligus adalah jawaban Yesus. Yesus tidak menambahkan. Yesus katakan, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Pertanyaan Pilatus adalah pengakuannya tentang Yesus. Sahabatku di dalam Tuhan,
firman Tuhan menuntun kita hari ini sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan. Jangan bermufakat untuk melakukan yang jahat. Jangan bersekongkol untuk merancang kejahatan. Tapi bermufakatlah untuk melakukan yang baik dan benar. Sebagai pelayan Tuhan, pemimpin jemaat, dan pemimpin masyarakat, kita bukan cuma tahu tentang kebenaran, tapi harus mempraktikkan kebenaran itu dalam kehidupan nyata. Jangan menyembunyikan kesalahan, sebab pada satu saat akan terungkap, akan nampak juga. Selanjutnya, di sekitar kita ada banyak pertanyaan tentang siapa kita. Belajar seperti Yesus, kita tidak berupaya memberi jawab dari pengakuan diri sendiri, tapi jawaban pengakuan itu datang dari orang lain, bahkan lawan sekalipun yang menyaksikan tentang hidup kita. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman akan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada. Dan juga diberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado ini. Berkati semua perangkat pelayan, seluruh anggota jemaat, dan diberkati program pelayanan yang ada di Bumorik ini untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan, tapi juga pelayanan yang ada melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Ada renungan harian keluarga, ada menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, ada gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari. Biar ini diberkati dan semakin diminati oleh banyak orang, dan bahkan pelayanan ini mendatangkan sukacita, datangkan berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan tolong juga jaga bentengi kami, dan termasuk juga pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kabupaten kota, biar semua diberkati. Dan umat Tuhan yang menghadapi berbagai tantangan pergumulan, Engkau beri jalan keluar, Kau beri kemenangan, supaya kami hidup berkemenangan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam penghayatan di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus ini, biar Tuhan yang tolong, supaya kami dapat mempersiapkan diri sebagai anggota sidi jemaat untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus, di mengenang menghayati kematian Yesus Kristus. Biarlah perayaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April nanti sungguh-sungguh dapat diikuti oleh seluruh anggota sidi jamaat yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, tapi juga anggota-anggota sidi jamaat yang ada di wilayah pelayanan Gereja Masih Injil di Minasa, supaya perayaan kematian Kristus kami turut ambil bagian dalam kesengsaraan penderitaan dengan makan roti dan minum anggur. Bertindak Bapa demi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap tekun dan setia mengikuti pelayanan ini. Yakinlah ini tidak sia-sia. Sebab Tuhan berfirman, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ikutilah terus, sebab kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, memberkati dan menyelamatkanmu. Amin. Trips.